Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen yang terhormat Ibu Syarifah Ida Farida SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Talent Management. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan talenta dengan saya RS Robi Septa Perbawa dan Cika Ristia Khofifah sebagai anggota kelompok 4 yang beberapa menit ke depan akan membawakan presentasi perencanaan talenta. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu perencanaan talenta. Apa itu perencanaan talenta? Perencanaan talenta adalah proses perusahaan untuk memastikan bahwa mereka memiliki orang-orang yang tepat dengan kompetensi yang tepat pada waktu yang tepat. Tujuannya bukan hanya mencari karyawan, tetapi juga mempersiapkan calon pemimpin di masa depan. Manfaatnya juga cukup besar, seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi turnover, meningkatkan daya saing, dan membuat perusahaan lebih siap menghadapi perkembangan teknologi. Jadi, kalau diibaratkan, perencanaan talenta itu seperti menyiapkan pemain cadangan terbaik sebelum pertandingan dimulai. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan talenta. Jadi, setelah mengetahui pentingnya talenta, maka berikutnya adalah melakukan analisis kebutuhan talenta. Pertanyaannya adalah, perusahaan membutuhkan orang seperti apa? Berapa jumlahnya? Kompetensi apa yang dimiliki? Dalam analisis kebutuhan talenta ini ada beberapa komponen yang sangat penting, yaitu memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, menentukan kompetensi inti, mengidentifikasi posisi penting, memiliki kesenjangan kompetensi, menyusun strategi pengembangannya. Setelah melakukan analisis kebutuhan talenta, kita akan membahas langkah analisis kebutuhan talenta. Dalam praktiknya terdapat 6 langkah utama. Yang pertama, menentukan tujuan strategis perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi inti. Yang ketiga, mengevaluasi talenta yang sudah ada. Keempat, melakukan talent gap analysis, yaitu melihat apakah kompetensi karyawan saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, menyusun strategi pengembangan. Dan yang terakhir, melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala. Proses ini tidak berhenti pada perekrutannya saja, tetapi terus dilakukan agar organisasi tetap berkembang. Selanjutnya, kita akan membahas identifikasi posisi kunci. Di perusahaan, tidak semua posisi memiliki dampak yang sama terhadap perusahaan. Ada posisi-posisi tertentu yang disebut dengan posisi kunci. Misalnya, di rumah sakit ada kepala UGD, di manufaktur ada supervisor produksi, di perbankan ada risk analyst, dan di perusahaan teknologi ada CTO atau Chief Technology Officer. Kalau posisi-posisi ini kosong, operasional perusahaan bisa terganggu. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi posisi kunci agar proses regenerasi dan suksesi dapat berjalan dengan baik. Analisis kelompok talenta. Analisis kelompok talenta ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja karyawan yang memiliki potensi menjadi pemimpin di masa depan. Dengan analisis ini, perusahaan dapat menentukan program pelatihan, penyusunan karir, melakukan promosi, serta mempertahankan talenta terbaik. Secara sederhana, prinsipnya adalah orang yang tepat ditempatkan juga pada posisi yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang alat analisis yang disebut dengan 9-box grid. Apa sih 9-box grid itu? 9-box grid adalah alat yang digunakan untuk memetakan karyawan berdasarkan 2 aspek, yaitu kinerja dan potensi. Karyawan dengan kinerja yang tinggi dan potensi yang tinggi biasanya dipersiapkan untuk menjadi calon pemimpin, sedangkan karyawan dengan kinerja yang rendah akan diberikan pembinaan atau pengembangan lebih lanjut. Dengan metode ini, perusahaan bisa mengambil keputusan sumber daya manusia secara lebih objektif dan efisien. Membahas tentang 9-box grid, alat analisis ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kita bahas terlebih dahulu yuk kelebihannya dari 9-box grid. Yang pertama, mudah digunakan. Dengan pemetaan potensi dan kinerja, tentunya dengan potensi tinggi dan kinerja yang tinggi, maka talenta tersebut dinobatkan sebagai calon pemimpin. Begitupun dengan potensi yang sedang dengan kinerja yang sedang, maka talenta tersebut akan dinyatakan menjadi talenta yang berkembang. Dan
Begitupun dengan potensi yang rendah dengan kinerja yang rendah, tentunya talenta tersebut dinyatakan bermasalah, di mana talenta tersebut akan dievaluasi oleh organisasi. Kemudian yang kedua adalah membantu pengambilan keputusan. Dengan adanya 9 box grade, hasil yang ditunjukkan akan membantu pengambilan keputusan apakah organisasi atau perusahaan akan melanjutkan atau memutus kontrak talenta yang bermasalah. Talenta yang memiliki potensi serta kinerja yang tinggi akan dicalonkan menjadi pemimpin, sehingga dengan 9 box grade itu kita akan mengetahui bagaimana calon talenta atau talenta yang berprestasi ataupun tidak, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah efektif untuk pemetaan talenta. Dengan adanya hasil 9 box grade, kita akan mengetahui bagaimana keefektifan untuk pemetaan talenta. Kemudian kita akan membahas untuk kekurangannya. Pada 9 box grade, penilaian potensi terkadang lebih subjektif, sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan perlu menggunakan data yang valid agar hasil pemetaan lebih akurat. Dalam studi kasus yang kami ambil untuk dijadikan contoh, kami memilih PT Bank Rakyat Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia menerapkan perencanaan talenta untuk menghadapi perkembangan teknologi digital dan persaingan industri perbankan modern. BRI melakukan analisis kebutuhan talenta dengan mencari karyawan yang memiliki kemampuan digital, analisis data, dan problem solving, serta komunikasi yang baik. BRI juga menetapkan posisi yang penting seperti Digital Banking Manager, IT Security Specialist, dan Risk Management Officer. Melalui pelatihan, coaching, dan mentoring, BRI berhasil meningkatkan kualitas SDM sekaligus mempercepat transformasi digital. Ini menunjukkan bahwa perencanaan talenta bukan sekedar teori, tapi benar-benar diterapkan oleh perusahaan besar. Sebagai kesimpulan, perencanaan talenta merupakan strategi penting dalam manajemen sumber daya manusia. Melalui analisis kebutuhan talenta, identifikasi posisi kunci, dan pemetaan talenta perusahaan dapat memperoleh sumber daya yang kompeten, mempersiapkan pemimpin di masa depan, meningkatkan daya saing, serta lebih siap menghadapi perubahan teknologi dan bisnis. Karena pada akhirnya, keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Apabila terdapat kekurangan, kami memohon maaf. Saya RS Robi Septa Perbawa dan Cika Rizdia Khofifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.